Halo guys, welcome to my channel. I've been playing too much guitar, I've been listening to jazz, I call so many times. Jadi kali ini aku bakalan review dan membahas film lagi, film yang viral banget TikTok. Aku tahu film ini aja dari TikTok, dan kalian juga udah tahu dari title judulnya. Aku bakalan review dan membahas film dengan judul What Happened to Monday. Langsung aja ke pembahasannya. Film ini tuh bergenre fiksi ilmiah dan thriller. Kenapa ada thrillernya? Karena ini lumayan banyak main darah gitu, dan agak tragis juga filmnya. Kalau kalian penasaran, kalian langsung aja nonton filmnya. Itu aku jujur pertama kali nonton kayak ada ya kayak gini, orang kayak gini ada gitu, kayak oh masa depan tuh kayak gitu, teknologi di masa depan tuh kayak gitu. Jadi kita tuh tahu gambaran masa depan nanti pada saat overpopulate itu kayak gini, kayak gitu. Jadi film ini tuh bercerita tentang overpopulate manusia pada tahun 2043, di mana manusia udah sangat amat banyak populasinya, dan saking banyaknya ada salah satu program yang bernama One Child One Earth yang diciptakan oleh sebuah perusahaan. Tepatnya adalah perusahaan CAB atau company CAB. Perusahaan itu menciptakan sebuah program yang bernama One Child One Earth. Kalau kita tuh di sini kayak keluarga berencana gitu. Tapi kan kalau kita kan kayak masih ada yang ya mau nggak mauan gitu. Ya mau yang mau pakai ya pakai, yang enggak ya nggak apa-apa. Dan kalau di sana itu diwajibkan. Jadi diwajibkannya kenapa? Diwajibkannya mereka mempunyai satu anak aja dalam satu keluarga gitu. Jadi nggak boleh punya anak tambahan. Mereka cukup hanya mempunyai satu anak, dan apabila keluarga tersebut ketahuan mempunyai lebih dari satu anak atau mempunyai anak tambahan, maka anak tambahan tersebut akan dieksekusi paksa atau ditahan gitu loh oleh salah satu pasukan yang dari perusahaan CAB tadi, bernama pasukan Biro gitu. Jadi pasukan Biro itu kerjanya adalah mencari tahu atau menyelidiki keluarga-keluarga yang mempunyai anak lebih dari satu atau mempunyai anak tambahan dengan diam-diam atau dengan sembunyi-sembunyi lah. Jadi kayak dia tuh nyembunyiin, jadi kayak ada keluarga nyembunyiin anak tambahannya biar nggak dieksekusi, dan itu tugasnya pasukan Biro gitu, buat nyari-nyari keluarga yang bandel lah istilahnya, yang nggak ngikutin aturan kayak gitu. Lalu suatu ketika ada keluarga yang bernama keluarga Sidman, atau lebih tepatnya Karen Sidman, yang melahirkan 7 anak kembar sekaligus. Kalian bayangin kalian ada di posisinya si Karen, dunia lagi mempermasalahkan tentang anak yang harusnya mempunyai satu anak aja, dan diwajibkan harus mempunyai satu anak. Tiba-tiba dia tidak sengaja melahirkan 7 anak kembar sekaligus, dan semuanya adalah cewek. Lalu singkat cerita, karena hubungannya si Karen ini sama bapaknya, atau kita sebut aja sang kakek. Jadi hubungannya si Karen Sidman sama bapaknya atau sang kakek dari cucu-cucunya ini kurang baik. Jadi diputuskan 7 anak kembar ini tuh dirawat sama sang kakek gitu. Jadi sang kakek membesarkan dan mendidik 7 anak kembar ini sendirian, karena istrinya juga udah nggak ada, atau sang nenek udah nggak ada. Jadi sang kakek tuh merawat ke-7 cucunya, dan perempuan semua tuh sendirian gitu. Dan setiap hari tuh pasti ada perasaannya was-was gitu, deg-degan, apa takut tiba-tiba nanti pasukan Biro ngegerebek apartemen yang di mereka gitu. BTW sang kakek itu diperankan oleh Willem Dafoe. Lalu sang kakek itu memutuskan untuk memberi nama cucunya dengan nama Hari. Kenapa nama Hari? Karena pas banget nama Hari ada 7, dan cucunya juga kembar 7, jadi pas banget, dan pas banget juga buat mereka keluar. Jadi gini, sang kakek itu kenapa memberi nama Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Karena biar semua cucunya itu merasakan keluar rumah gitu. Ya walaupun setiap harinya itu bergantian. Jadi kayak contohnya hari ini hari Senin, berarti otomatis yang keluar adalah si Monday kayak gitu. Kalau misalnya hari ini hari Selasa, ya berarti yang keluar ya hari Selasa, si Thursday kayak gitu. Terus kenapa sih sang kakek kok kayak gitu? Terus mereka dengan kembar kayak gitu setiap harinya bergantian, kok
identitasnya berarti ada 7 dong? Enggak. Mereka itu menggunakan satu identitas, yaitu Karen Sidman. Itu nama ibunya mereka gitu. Jadi di masa depan itu kita udah nggak pakai kartu. Kalau kita kan kayak pakai kartu tanda penduduk ya. Kalau di Indonesia tuh kayak KTP gitu. Kalau mereka tuh karena di masa depan, jadi mereka pakai gelang identitas. Jadi kayak gelang itu di scan, nanti keluar identitas kita, kayak nama, tanggal lahir, tempat tinggal dan segala macam. Dan walaupun mereka hanya menggunakan satu identitas, tapi mereka tetap mempunyai 7 gelang identitas. Jadi mereka pakai masing-masing gitulah setiap hari. Karena buat jaga-jaga gitu, suatu saat nanti mereka lagi nggak hoki atau lagi nggak laki atau lagi emang nggak beruntung gitu, tiba-tiba pasukan biro ngegerebek apartemen mereka dan mereka semua berpencar. Jadi mereka tuh bisa melacak satu sama lain gitu menggunakan gelangnya itu gitu. Jadi tuh sang kakek udah mikir jauh banget ke masa depan, kayak udah mikirin ini itu tentang cucu-cucunya gitu. Bahkan sang kakek pun pas cucucucunya masih kecil itu, ketujuhnya masih kecil ini, mereka itu diajarin caranya menyamar, mereka tuh diajarin caranya menggunakan gelang identitas juga, biar supaya hati-hati gitu makainya, biar nggak ada orang yang tahu gitu kan. Akhirnya ketika suatu hari 30 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2073, pada tahun 2073 itu mereka semua memulai bekerja di suatu perusahaan bank yang dimulai dengan hari Senin atau si Monday gitu. Nah, jadi perjalanannya itu adalah karena dari apartemen, dia turun dari apartemen, dia jalan menuju perusahaannya atau kantornya. Ketika mereka menuju kantornya itu, mereka harus memasuki pagar pintu penjaga gitu. Penjaga ya yang nge-scan identitas gitu, nge-scan gelang identitasnya. Jadi sebelum mereka masuk ke kantor, mereka harus dicek dulu. Diceknya itu ya gelangnya, terus bawa benda-benda yang aneh-aneh atau enggak gitu. Dan diceknya itu oleh pasukan biro juga. Jadi pasukan biro itu bekerja tentang inilah tentang One Child One Earth ini gitu. Lalu si Monday ini ketika jam bekerja itu harusnya sudah selesai atau seharusnya si Monday ini udah pulang, ternyata Monday ini belum pulang sampai larut malam gitu. Dan keenam saudaranya itu lacak di komputer kemana keberadaan si Monday, dan ternyata pelacaknya atau gelangnya itu dilepas atau rusak atau emang nggak dipakai gitu. Dan itu udah nggak ada sinyal, udah nggak ada jaringan gitu ke gelang identitasnya si Monday gitu. Di sini mulai terjadi keganjalan. Di sini juga mulai ada misteriusnya kemana keberadaannya si Monday sebenarnya tuh. Apakah dia kecelakaan atau dia emang diculik atau mereka emang udah kegap sama pasukan biro, kita nggak tahu. Akhirnya keenam saudaranya itu melacak lagi lebih dalam lagi tentang keberadaan si Monday, dan hasilnya nihil. Mereka nggak tahu Monday ada di mana. Singkat cerita, ketika kebesokan harinya, ketika seharusnya giliran si Selasa atau si Thursday yang harusnya bekerja gitu, dan si Selasa ini aku sebutnya pakai bahasa Indonesia aja ya, karena takutnya ribet, kayak Thursday sama Thursday itu kan hampir mirip ya, jadi takutnya ketuker, jadi aku pakai bahasa Indonesia aja. Dan si Selasa ini itu bekerja sekalian mencari tahu tentang keberadaannya si Monday di perusahaan atau di kantornya. Dan sampainya si Thursday di kantor, Thursday itu kayak mulai nanya, atau sebenarnya sih lebih ke speak kayak gitu. Dia bilang kayak ke temen-temennya, kemarin lo inget gak gue kemana aja, karena kemarin tuh gue mabok gitu, gue nggak inget gue kemana aja kemarin, lo inget gak gue kemarin tuh kemana aja. Kayak dia tuh sebenarnya mencari tahu keberadaan si Monday, karena yang kemarin adalah si Monday gitu. Akhirnya salah satu temennya itu bilang kalau kemarin tuh lo ke bar. BTW ketujuh anak kembar ini atau si Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu diperankan sekaligus oleh Noomi Rapace. Singkat cerita, ini aku bener nyimpulin banget dari filmnya, padahal film itu sebenarnya masih panjang. Tapi aku singkat cerita, si Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu itu mati atau meninggal gitu. Dan tersisa hanyalah si
Thursday, Monday, atau si Selasa, Kamis, dan Senin. Dan itu juga si Monday nggak tahu keberadaan di mana, sampai sekarang belum balik juga. Dan nggak hanya Monday aja yang nggak tahu keberadaan di mana, ternyata si Tuesday atau si Selasa juga hilang. Yang tersisa hanyalah si Thursday atau si Kamis. Jadi si Kamis tuh benar-benar tinggal sendirian. Akhirnya dia depresi banget, dia nggak tahu lagi harus ngapain. Akhirnya dia memutar otaknya untuk mencari tahu tentang keberadaan si Monday lebih dalam lagi, lebih detail lagi, dan ternyata ketemu ternyata si Monday ada di perusahaan CAB, dimana perusahaan itu adalah yang menciptakan program One Child One Earth itu. Lalu si Kamis tuh bertanya-tanya, loh si Monday ngapain di kantornya si CAB ini atau perusahaan CAB ini, dan kenapa dia nggak pulang-pulang gitu, kenapa dia betah banget di perusahaan itu. Akhirnya si Kamis itu mencoba memasuki gedung dengan meminta bantuan. Jadi si Kamis meminta bantuan kepada si Adrian. Adrian adalah salah satu orang yang bekerja sebagai penjaga pintu checking pas masuk ke perusahaan atau kantor bank yang mereka bertuju ini bekerja gitu. Dan kebetulan banget si Adrian ini suka sama si Monday ternyata. Yaitu dia emang udah suka banget sama Monday. Lalu kebetulan juga si Adrian ini jam kerjanya atau shiftnya itu di hari Senin, dan otomatis dia hanya ketemu sama si Monday gitu. Makanya pas si Kamis ini meminta tolong kepada si Adrian bahagia banget, kayak cewek yang dia cintai, cewek yang dia suka gitu minta bantuan kepada dia. Dan dia juga bingung, loh kok lu minta bantuan sama gue, tapi lu minta bantuannya nyelamatin saudari lo. Emang lu tuh siapa gitu kan? Emang lu siapa? Lu bukan cewek yang gue kenal, bukan Karen Shipman gitu kan? Karena si Adrian ini cuma kenal dia tuh ya Karen Shipman, karena kan mukanya sama semua gitu kan. Akhirnya dijelasin sama si Kamis kalau mereka tuh ternyata emang bukan satu identitas dan bukan Karen Shipman. Mereka adalah 7 anak kembar yang emang bener-bener 30 tahun hidup itu dengan wanti-wanti banget, dengan was-was banget, deg-degan juga setiap hari, takut digerbek gitu kan sama pasukan biro. Akhirnya mereka menemukan cara untuk memasuki gedung CAB. Singkat cerita, mereka masuk ke gedung CAB berhasil. Lalu mereka mengutak-atik komputer di perusahaan itu, di gedung itu, karena mencari tahu keberadaannya si Monday yang disandra. Ternyata si Monday itu disandra gitu. Dan mereka menemui nih salah satu kamar sandranya si Monday. Di sini kalau menurut aku yang anehnya dan tragisnya dan sedihnya juga sih, tiba-tiba ketika si Kamis dan si Adrian itu membuka pintu kamar ruangan sandranya, ternyata yang ada di dalam itu si Tuesday atau si Selasa yang ternyata juga hilang. Si Tuesday ini sebenarnya sehat-sehat aja, cuman yang bikin aku tragis itu ngelihatnya adalah matanya satu tuh nggak ada, karena pas aku ngeliat tuh matanya cuma satu aja, yang satunya diperban dan masih ada darah-darahnya gitu. Aku tuh nggak ngerti kenapa harus dicopot matanya aja. Ya kalau misalkan mau dibunuh sekalian gitu, kenapa harus matanya aja, kasihan banget. Akhirnya mereka melanjutkan planningnya untuk menyelamatkan si Monday, ditambah anggota, yaitu ditambah dengan keberadaannya si Selasa. Tapi mereka bertiga nih berpencar gitu. Si Selasa itu atau yang baru tadi diselamatin itu pergi ke lab, dan si Kamis dan si Adrian ini pergi ke menyelamatkan Monday gitu. Akhirnya singkat cerita, si Monday ketemu sama si Thursday atau si Kamis di toilet nggak sengaja. Dan di toilet itu mereka berdua kayak cekcokan gitu, kayak mulai berantem gitu. Kayak nanya, si Kamis tuh nanya, lu kemana aja sih selama ini gitu, saudari-saudari lo keempat-empatnya tuh udah pada mati demi nyari lo gitu kan, dan lo dengan enaknya tinggal di sini gitu kan. Dan ternyata di situ Monday mulai menceritakan, ternyata di sini yang dari kemarin dipertanyakan gitu kan, kemana keberadaan si Monday. Ternyata si Monday itu bekerja di perusahaan CAB. Dan kenapa pas waktu itu saudari-saudarinya melacak gelang dia, dan gelang dia itu putus atau
unconnected gitu atau putus jaringan, karena itu gelang tersebut tuh diputuskan atau emang jaringannya dihilangkan oleh salah satu staff dari CIB ini, biar story-nya tuh nggak ada yang tahu gitu. Karena perusahaan CIB udah tahu kalau si Monday ini nggak cuma satu, perusahaan CIB ini udah tahu kalau si Monday ini tuh udah punya 7 anak kembar gitu kan. Kenapa kok bisa tahu? Karena ternyata pas mereka lahiran, pas ibunya atau Caron Sedman lahirannya adalah oleh sebuah dokter, dimana dokter itu ternyata cepu atau mengasih tahu kepada perusahaan CIB. Jadi kayak ada tahu keluarga yang punya anak 7 gitu kan. Lalu perusahaan CIB ini yang mulai mencari tahu lebih dalam gitu. Ketika perusahaan CIB tahu kalau salah satu anaknya bekerja di perusahaan bank, perusahaan CIB langsung menculik si Monday. Dan kebetulan di hari itu adalah yang bekerja adalah si Monday gitu, makanya dia langsung nyulik si Monday. Lalu mereka juga berusaha menculik Thursday atau si Selasa, tapi si Selasa ini nasibnya mungkin emang beda sama si Monday. Ternyata si Monday itu bekerja di perusahaan CIB, difasilitasi dengan sangat baik gitu kan. Maksudnya ya hidup tenang gitu di perusahaan CIB ini, tempat tinggal juga bagus, terus otaknya juga dicuci sama si perusahaan CIB ini. Kayak emang dia tuh diharuskan mengkhianati saudari-saudarinya gitu sama si CIB. Pokoknya CIB tuh mau si Monday ini itu ngebunuh saudari-saudarinya secara nggak langsung, tapi itu benar kejadian. Keempat saudari yang lainnya tuh emang udah mati tanpa disengaja dan tanpa si Monday melakukan apa-apa kayak gitu kan. Akhirnya si Kamis tuh kaget banget. Akhirnya mereka berdua tuh mulai berantem fisik, kayak mulai jenggut-jenggutan gitu. Akhirnya singkat cerita ketika perusahaan CIB itu sedang presentasi tentang One Jet One Earth ini, jadi perusahaan CIB itu di hari itu ternyata lagi mempromosikan atau lagi mempresentasikan tentang program yang mereka 30 tahun sudah kerjakan, atau sudah 30 tahun sudah berhasil mengembangkan program ini, adalah One Child One Earth. Lalu singkat cerita si Selasa tadi kan pergi ke lab. Si Selasa ini ternyata pergi ke bukan lab biologi atau gimana ya. Jadi tuh kayak banyak kayak data-data kayak gitu. Akhirnya si Selasa ini mentransfer data-data yang dimana ternyata si Selasa ini selama dia ada di gedung CIB atau selama dia diculik di gedung CIB, dia itu memvideokan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gedung CIB ini, perusahaan CIB ini. Dan ternyata si Selasa itu merekam melalui gelang identitasnya, merekam ketika perusahaan CIB itu memunahkan anak tambahan. Jadi ternyata anak tambahan itu dimusnahkan, dibunuh, tapi nggak secara langsung dan nggak ada darah sama sekali, karena kan teknologi pada masa itu, pada 2073 itu udah tinggi banget teknologinya. Jadi anak-anak tersebut itu disuntik lalu dimasukkan ke dalam sebuah mesin, di mana mesin itu ternyata lama-kelamaan akan membakar anak itu secara berlangsung gitu. Kayak tiba-tiba apinya langsung pecah gitu, langsung tiba-tiba jadi abu kayak gitu anak-anaknya. Dan itu tragis banget, itu sedih banget sih. Dan si Selasa mentransfer video itu ke ke layar yang sedang ditonton oleh rakyat-rakyat, karena kan perusahaan CIB lagi presentasi kan. Presentasi itu kan ada layar gedenya gitu, dan si Selasa itu mentransfer videonya yang dia tangkap agar bisa diperlihatkan atau bisa muncul di layar besar itu, karena biar semua orang tuh ngelihat kalau perusahaan CIB itu sebenarnya jahat gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia berhasil mentransfer video itu dan dilihat oleh semua orang yang ada di situ. Akhirnya ketua perusahaan CIB itu shock banget pas ngelihat ternyata videonya itu muncul di layar segede itu yang ditonton oleh banyak orang, yang ternyata program One Child One Earth ini tuh sebenarnya jahat gitu, bukan untuk mengurangi populasi, tapi lebih tepatnya untuk memusnahkan manusia gitu, secara nggak langsung kayak gitu.
Akhirnya ketua perusahaan CIB ini shock banget. Singkat cerita juga, si Monday itu keluar dari toilet dan berusaha untuk menyelamatkan perusahaan CIB. Kayak enggak sebenarnya nggak kayak gitu, sebenarnya kayak nggak kayak gitu kan. Akhirnya singkat cerita di sini udah mulai rusuh, udah mulai main tembak-tembakan, dan singkat cerita juga si Monday tertembak di bagian perut, dan si Adrian atau sang cinta sejatinya itu mencoba menyelamatkan gitu. Si Kamis juga mencoba menyelamatkan, dan ternyata nihil, ternyata nyawanya Monday itu nggak bisa diselamatkan, dan ternyata Monday itu meninggal di tempat gitu. Dia tersisa cuman Thursday dan Adrian, atau si Selasa, si Kamis dan Adrian gitu. And finally ternyata program One Child One Earth ini sudah gugur di tahun 2073, dimana sebenarnya dia udah bertahan selama 30 tahun dan gugur di tahun 2073. Dan program ini tuh udah nggak ada lagi gitu. Program ini itu udah hilang, dan perusahaan CIB jatuh tangan atau sudah dialihkan tangan ke tangannya Thursday dan Adrian. Jadi yang megang perusahaan CIB itu sekarang si Selasa, si Kamis dan Adrian, karena mereka bertiga yang menyelamatkan dunia lah lebih tepatnya gitu. Lalu perusahaan CIB ini diganti programnya bukan One Child One Earth lagi, tapi diganti dengan programnya mereka bertiga, yaitu boleh mempunyai lebih dari satu anak gitu. Jadi ya program biasa aja gitu. Jadi and finally mereka sebenarnya ya bisa dibilang happy ending gitu, tapi sad ending kalau buat si Adrian, karena dia harus kehilangan cinta sejatinya atau sang kekasih gitu. Dan finally film ini tuh berakhir dengan bahagia, rakyat-rakyatnya juga makmur lagi, mulai gak ada kecemasan lagi, jadi boleh mempunyai anak lebih dari satu. Dan kayak gitu singkat ceritanya dari aku, dan kayak gitu juga filmnya berakhir kayak gitu. Oke, kita bakalan ke reviewnya. Review dari aku ya, ini review menurut aku. Review menurut aku adalah film ini itu bagus buat kalian yang suka menceritakan tentang masa depan, kayak teknologi gitu. Dan teknologi ini yang di film ini itu benar-benar emang di luar logika banget sih, emang udah canggih banget. Aku juga ngerti dia itu bakal nemuin itu di mana, tapi emang canggih banget gitu. Dan menurut aku juga film ini bagus buat kalian yang suka melihat gambaran-gambaran masa depan, kayak di masa depan tuh manusia bakal hidup kayak gimana sih. Oh ternyata bakal ada yang namanya overpopulate seperti itu atau semacamnya lah. Kalian juga cocok banget buat yang suka film misterius. Filmnya itu sebenarnya aku kaget banget, ternyata si Monday yang kayak gitu. Aku kira tuh Monday emang udah mati, ternyata Monday masih hidup, dan anehnya difasilitasi dengan baik gitu di perusahaan ini. Dan ternyata si Selasa disandra juga, tapi matanya dicongkel. Apa mungkin emang nggak beruntung si Selasa atau gimana, aku juga nggak ngerti. Pokoknya kalian kalau penasaran sama film ini, kalian nonton aja filmnya. Film ini tuh rilis tahun 2017, dan film ini itu mempunyai 2 poster. Poster pertama itu ini, dan poster kedua adalah ini. Kenapa berbeda poster? Karena di beberapa negara posternya itu yang kedua. Jadi jadi poster utamanya adalah yang pertama atau yang ini. Tapi di beberapa negara itu ada yang menggunakan poster kedua atau yang ini kayak gitu. Aku juga ngerti alasannya kenapa. Mungkin gambarnya itu ada yang di beberapa negara itu ada yang mungkin nggak etnis atau gimana, aku juga ngerti. Makanya menggunakan 2 poster. Tapi kalau untuk di Indonesia menggunakan poster yang nomor 1 atau yang ini kayak gitu. Oke, segitu aja review dari aku dan pembahasan film dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian mau review-review film yang lainnya, kalian boleh komen aja di bawah. Dadah.